Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, antara lain, yang pertama adalah hukumnya, yang kedua penegak hukum, yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang kelima kebudayaan. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan kepolisian sebagai berikut. Pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang nantinya akan diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu 1. Di bidang pidana, 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, 3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegak hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. C.
Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum: tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengonsumsi obat-obat terlarang, bolos sekolah, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan dan perampokan. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh pertama adalah norma agama. Pengertiannya, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Contoh-contohnya, beribadah, tidak berjudi. Sanksinya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu berupa pahala dan dosa. Contoh kedua, kesusilaan. Pengertiannya, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contoh-contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contoh ketiga, kesopanan. Pengertiannya, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia. Contoh-contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh keempat, hukum. Pengertiannya, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh-contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.